Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa natubu ilaih. Min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan sirra wa alaniyah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad as-sadiqul wa'udil amin. Wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmanan wa Aliyin radhiyallahu anhuman ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa ayatil ukhra, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Yang selalu kita doakan dan kita muliakan Al-Mukarram, guru kita Buya Awak. Mudah-mudahan beliau copek sehat, bisa beliau untuk duduk bersama kita di surau yang kita cintai kehendaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para mursyid kami, para khalifah, kaum bapa, kaum ibu yang hadir pada malam kini, insyaallah kita nanti mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah, dan barakah daripada guru. Amin ya Rabbal alamin. Kalau mencoliak kita dan hadir gaibo wati seketik, badai itu sakit saja abak lah longang sugau. Apolai ko ndak adu abak baga agak su. Tapi mudah-mudahan wa doa ke Allah, mudah-mudahan jangan sampai melalui Tuhan. Amin. Alhamdulillah, izinnya Allah pada malam kini Allah izinkan kaki kita untuk melangkah, Allah izinkan tangan kita untuk mengayun. Kita doakan ke Allah, mudah-mudahan setiap kaki nan melangkah, setiap tangan nan mengayun, setiap roda nan berputar, mudah-mudahan Allah gugur seluruh dosa-dosa kita hendaknya. Allah tambah pahala awak, Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur kita ke Allah, alhamdulillah sampai detik kini Allah masih meminjamkan kepada kita nikmatnya Allah. Kalaulah tidak ada nikmat Allah, jangankan untuk sujud kepada Allah, untuk mencari kebutuhan dunia kita tidak akan bisa kalau tidak ada nikmat yang dipinjamkan oleh Allah kepada Allah. Ya nak, seluruh yang kita punya adalah milik Allah. Tidak ada kita nan punya.
Jadi ibu bapak ini muliakan Allah, dek barang ko punyo Allah sipaiknya samantaro dek awak, tolonglah jago elok-elok, paliaro anca-anca. Karena copek ataupun lambek nan barang pinjaman Allah kok pasti akan diambil oleh Allah Ta'ala. Ya nak? Sedangkan kini je lah mulai diambil oleh Allah. Jadi ibu bapak, tolonglah. Kalau dalam Ihya kau kan kitab Ihya Ulumuddin bah. Kalau dalam Ihya Ulumuddin kau, salah satu doa Imam Al-Ghazali, tolong jadikan sisa umur nan tinggal tu, untuk mendekatkan diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat barangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaki kita mengaji cako mainik menyampaikan banyak orang kini yang membid'ahkan, mengicin berdoa basamu, ngirim Fatihah, tahlil, yasin, sholawat, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan kini kok banyak orang mengicin itu tidak sampai. Kan ya nak? Banyak orang mengicin itu tidak sampai, kayak percuma saja. Dalam suatu kitab pernah diceritakan, dalam suatu kitab tu diceritakan, apapun yang kita kirimkan kepada ruh yang kita niatkan itu sampai. Bahkan seandainya kalau tidak mengirim awak dari belok ke belok itu, dari komih ke komih, tidak mengirim awak dari komih ke komih, tu ruh tu nyumpah kepada kita. Lebih-lebih roh ibu dengan bapak. Ada dalam suatu sejarah diwajibkan setiap anak, setiap pribadi kita masing-masing mengirimkan 7 ibadah, 7 amal kepada ruh yang telah mendahului kita. Yang pertama Al-Fatihah, nan kedua tahlil, nan ketiga salawat, nan keempat doa, nan kelima basidokah cik toluiti, niatkan untuk ruh orang tua kita yang telah mendahulukan. Nan keenam yasin, tak yasin yang saya itu je pisadonya surat yasin tu. Kalau dalam kitab tu wajib mengirimkannya setiap hari. Seandainya awak tidak bisa mengiriman setiap hari, diwajibkan sampili anak, ceke anak wajib mengirimkan salah satu dari nan 7 ko tiap petang komih malam Jumat. Tidak bisa tiap hari, awak kan sibuk enak, sibuk di dunia segala macam. Tak bisa tiap hari ceke awak, sampili kita tiap petang komih malam Jumat wajib mengirimkan itu. Kalau dalam sejarah ruh nan ada di dalam kubur tu siap sumbayang asar tunyo keluarnya dari kubur, keluarnya dari kubur poinyo kumahwa, di rumahnya ruh nan lah meninggal tu, ibu bapa, anak cucu, suami istri, tunyo naik ke rumah cako siap mayang asar. Dari asar sampai ke maghrib dipatontonkan di Allah, ditengokkan di Allah Ta'ala. Anan wak kojon salamu sapokan tu, dipatengokkan di Allah, diputar di Allah video tu. Karuh nan lah meninggal tu, dipatengokkan di Allah, dipacodikan di Allah. Sudah sembahyang maghrib
sampai sampai siap solat subuh nan ruh cako tu menongkan menampung ba ibaratkan galih gua nyo minta diisi galih nan nyo bau cako jo diisi atu jo 6 perkara cako Fatihah, Yasin, tahlil, salawat, doa, bersedekah, niatkan sedekah awak tu untuk ruh ibu bapa atau keluarga nan lah meninggal. Siap solat subuh, mula masuk ke kubur dia. Lumpainya ke kubur dia. Tu kama nyu menghadapkan Allah. Maduk ke Allah Taala. Kalau dalam sejarah, kalau dalam kitab tu dikecian dua model ruh tu maduk akan Allah Taala. Ada yang berpakaian putih, lebih putih pakaiannya daripada bulan ompek boleh. Yang kedua, ibaratkan ugang konai panggang hitam. Lah tibanya di hadapan Allah, disitulah mengeceknya ke Allah. Mulai nan putih kau ngecek ke Allah. Yang berpakaian putih lebih torang daripada bulan ompek boleh. Pakaiannya cakap, ju wajah-wajah. Kecek nan berpakaian putih kau, ya Allah. Lah pulang ambo ya Allah. Lambo colik, lambo saksikan seluruh penduduk rumah nanado ya Allah. Kok anak, kok cucu, kok laki, kok bini. Nan jole lambo pandang, lambo colik, lambo saksikan seluruh penduduk rumah tu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lai ingi, lai takona juo de inyo ambo. Buktinya ya Allah, ibaratkan orang balik berjalan-jalan, lai mambo oleh-oleh ambo punang ya Allah. Aku oleh-olehnya ya Allah. Lai baisi galih nanambo bau turun dalam keadaan kosong tu ya Allah. Lai baisi punang balik ya Allah. Kini ya Allah, mohon ambo akan engkau, berdoa ambo akan engkau ya Allah. Tolong berkahi, tolong rahmati seluruh penduduk rumah tu ya Allah, sarmadan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nan hitam, nan cogang tepanggang ngecek ke Allah. Ya Allah, lah pulang bo ya Allah. Lambo coliak, lambo pandang, lambo saksikan seluruh penduduk rumah ya Allah. Anak, cucu, suami, istri, nanti seluruh ahlil bait keluarga ambo lambo coliak ya Allah. Kok rumah ambo nam punyo, kok tanah ambo nam punyo, seluruh anaknya punyo kini ambo nam punyo dulu ya Allah. Tapi malang 1000 malang ya Allah, ndak ado nan takona de ugang-ugang tu ambo do ya Allah. Aku tandonya ya Allah, ndak baisi galih nan ambo bau ke bawah cakor ya Allah. Kini ya Allah, bermohon ambo akan engkau, tolong kutuk sakutuk-kutuknya ya Allah. Tolong laknat salaknat-laknatnya ya Allah. Seluruh penduduk rumah tu ya Allah, sarmadan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Picayo nak picayo, cibon mati mencibo wak suat rumah. Kan yo nak picayo nak picayo, cibon mati dulu. Nah, ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ndak sampai di situ saja cerita. Lah sudahnya menghadap kepada Allah, turunnya balik. Ke kubur, ndak ke mana. Turunnya ke kuburnya balik. Nan pakaian putih ko, nyoba kumpul sama-sama nan putih. Kalau nan hitam, nyotoga dari mejan ke mejan. Mejan dia be? Dari ujung ke ujung tu. Kalau nan putih ko nyoba kumpul sama-sama nan putih. Aku jo nyorayun, nyoboleen, bersenang-senang sesama-sama nan putih. Karena nyolah pulang, lain mendapat kiriman, nyorayukan, nyomiriahkan bersama-sama. Sedangkan nan berpakaian hitam cako nan ndak mendapat pakiriman cako, nyotoga dari mejan ke mejan, dari ujung ke ujung. Ibarat ayam mencari makan, ngoke-ngoke dia dari ujung ke ujung, dari mejan ke mejan. Sampai bila? Sampai khatib siap berkhutbah. Siap khatib khutbah Jumat, itu mulai masuk ada. Kuni azab segala macam.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada nama ngece endak sampai atau segala macam, cibong kenyo, ndak kau orang mati ke dah, kau orang hidup lagi sampai mah. Cerita abak kan itu kona. Pokok tu buyang Kuinun meninggal, buyang Nun Kota Tongah dulu, yang disiarkan di orang di radio saya. Abak meninggal anak, abak dalam keadaan tonggak sehat, lumpuh adanya sekali. Kan iya nak? Sedangkan lay hidup baru tu lay sampai apa lay lah mati. Balik lomah ndak tatampung dek limbah gua dam cako kalimah cako. Itu dia dari Imam buka meko. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat na nambo baca cako, ambo ndak panjang-panjang ngaji. Balik itu badan kurang sehat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat nan dibaca di pangka cako. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan pada hari itu Allah tak pandang harta bendamu, Allah tak pandang pangkat jabatanmu, apa yang engkau miliki di dunia. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak dipandang oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali qalbun salim, hati nan lay selamat atau hati nan lay barasiah. Ibu apa yang muliakan Allah, lihat tanya, ko awak nanti ko nan lah barasiah hati atau nan kumuh hati? Nang kumuh hati. Dengokku yang bokok nang rahasia hati. Ibu apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ndak memandang anan kita punyo kini okok ranca awak, gagah awak, kayo awak, tinggi pangkat awak, disanjung orang awak, tunduk orang kawa, ndak itu nan dipandang oleh Allah. Tapi nan dipandangnya oleh Allah kolah hati cako, qalbun salim, hati nan le suci, hati nan le bersih. Tapi kebanyakan kita, hati kita banyak nan berpenyakit. Banyak sumbayang awak kan topik akan Allah, banyak makrifat awak kan sampai ke Allah, sedangkan hati tidak berasiah kepada Allah Ta'ala. Kita menyembah akan Allah masih membawa penyakit. Atau makanya Imam Al-Ghazali pernah ditanya di anak murid. Tanya anak murid Imam Ghazali ke Imam Ghazali, "Oh buya, oh guru, ambo orang abid. Orang abid tu orang ahli ibadah. Ndak bakojon ibadah mokojon sado. Jan lainan wajib, jonan sunat-sunat mokojon ya Allah." Wahai Imam Al-Ghazali, tapi balik semakin rajin ambo beribadah, semakin rajin ambo buat dosa, semakin rajin ambo buat maksiat. Kamanyak awak nama modal tu, sumbayang berjamaah rajin, bagunjang rajin yo, suluk rajin, ugang dongki je ke ugang, zikir rajin, ugang bau pe je baru, Quran rajin, awak jenang gagahnya awak baru. Tidak pernah menghasilkan buah ibadah awak cakor. Itu kan ibadah tu yang kita karojo kan amal atau ibadah yang awak lakukan. Itu kan menghasilkan buah ke diri awak. Ada perubahan diri karena nelo. Ikut tak? Semakin rajin ibadah, semakin rajin buat dosa. Atau pertanyaan murid Imam Ghazali ke Imam Ghazali. Jawaban Imam Ghazali teh penyebabnya hanya satu. Atau karena hati engkau belum bersih. Masih banyak penyakit, masih basarang ju hati itu baru.
Ada nama penyakitnya penyakit mazmumah, penyakit tercela. Masih berpenyarang iri, dongki, kisi, kianat, awak jangan nak diatih, awak jangan gagah, awak jangan santiang. Sadonya awak orang kerondah. Banyak gitu nam punya penyakit model itu. Coba tanya ke diri awak. Kan yo nak. Jadi ibu bapa yang melakukan Allah, selagi ada juga penyakit iko dalam hati awak, selagi ada juga nan tidak disukai oleh Allah ke dalam kalbu awak, yakinlah ibadah nang kita karojon tu ndak akan menghasilkan buah, ndak akan membawa perubahan kepada diri kita. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, campaanlah, buanglah penyakit-penyakit yang tidak disukai oleh Allah. Lebih-lebih kini penyakit SMS. Tentu SMS. Hai, susah mencari orang sonang, sonang mencari orang susah. Lambe anak orang belaki, inyo nan panik. Copek anak orang bini, inyo nan sakit. Ya, kereta api nan mendaki, ong-ong nan susah. Ayam nan betul Aiku yang buat dia. Aiku nak banyak kita kini ha. Jadi ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hikam, sebelum kita membarasihan hati, campaanlah terlebih dahulu penyakit yang ada di hati itu. Nah, ada kau dia ndak diurain dari imam ni. Kalau mau panjang mi. Nah, di ibu bapa yang dimuliakan Allah, malaki hati itu dibarasihan, campaan terlebih dahulu penyakit itu. Samulah ibarat awak ke mau sianjang, awak ingin mau sianjang, tapi ada je tulang je daging dekat anjing tu. Dia kena mau anjing tu apa? Kan tak kan? Samulah ketika itu, awak ingin membarasihan hati, tapi dalam hati kau masih basarang je penyakit itu baru. Dia kena mau agak-agak. Jadi campaanlah terlebih dahulu penyakit itu, lah tak campak baru barasihan. Tapi nam penyakit itu masih ada je baru wak barasihan, ndak kan nomuh barasihan ni ibu bapa. Semakin dibarasihan, nyu ada je baru basarang sekuat. Jan leka sehat tambah menjadi yang lain. Nah, di ibu bapa yang muliakan Allah, baca menyampaan penyakit nan ada di dalam kalbu wak dan ada dalam hati wak. Kalau secara syariatnya, jangan pernah memandang orang dengan pandang yang rendah, dengan pandang yang hina, walaupun orang tu lawan di awak. Tu payah nak maju itu dulu. Jangan dipandang orang dengan rendah, dengan hina, walaupun pajar tu lawan awak, musuh awak. Tak boleh pandang dengan rendah, tak boleh pandang dengan hina. Kalau selagi awak masih memandang orang dengan pandang rendah, pandang hina, yakinlah, nan penyakit cakap tak akan rumah tercampak. Semakin menjadi-jadi penyakit itu dalam kalbu, dalam hati awak. Lah tercampak penyakit cakap, baru dibersihan. Jual dibersihan. Salah satu dengan zikir kepada Allah. Jadi ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita campaan. Kalau ingin kita liqa Rabbi, kalau ingin awak berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah, buanglah penyakit-penyakit, dinding-dinding, hijab-hijab yang menghijab antara kita dengan Allah. Syekh Amran Wali pernah mengatakan kecik beliau, yang menghijab kita dengan Allah bukanlah Allah, tetapi yang menghijab antara kita dengan Allah adalah diri kita seorang-seorang. Jadi ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita campaklah penyakit yang ada dalam hati itu. Setelah itu baru barasihan. Kalau tidak kita campaan, sampai bila penyakit itu kebasarang di dalam kalbu awak. Dan beko penyakit itu tambah godang, Allah Ta'ala tiba memanggil. Nangka dia doan akan Allah. Nancik lain. Yakinlah, tidak akan membawa perubahan ibadah kita. Tidak akan membawa perubahan amal kita. Kalau masih berpenyakit di dalam kalbu kita.
Ditulah ibu bapa yang muliakan Allah. Mudah-mudahan kita sadonya ko termasuk golongan orang yang qalbun salim hendaknya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Beko dia nak di pada dalam da imam. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Minta maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.